Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi kali ini, ini kita kelas bersama Profesor Nanda ya guys ya. Anjay. Jadi pada kelas hari ini tuh saya bakal kasih tahu apa sih namanya. Kita mau belajar apa ya? Lupa guys. Ini apa sih ngebuat program. Programnya itu tentang sinyal. Nah, kita tuh bakalan buat program tentang sinyal diskrit sama sinyal kontinu sih kalau nggak salah sih ya. Harusnya gitu sih. Nanti kita coba di MATLAB, kita coba jalanin programnya di MATLAB, kita buat sinyal diskrit dan sinyal kontinu itu apa pengertiannya, terus perbedaannya juga apa. Dah, daripada lama-lama kita langsung aja deh ya. Kita buka MATLAB kita. Eh, Yang belum tahu MATLAB, silakan searching aja dulu di internet itu apa. Soalnya waktunya nggak sempet kalau mau ngejelasin sekarang. Saya cuma mau ngejelasin dua, dua program tadi itulah. Jadi kita langsung aja open MATLAB online di sini. Sabar guys, loading. Lama kali loadingnya nih. Kok lama ya? Sinyal apa? Aduh. Nah, ini dia. Oke, jadi pertama-tama itu kita ini nih new script. Kita buka new script ini, kita bakal ini ya apa buat codingan baru di sini. Jadi yang pertama itu kita bakalan buat sinyal continue dulu. Sinyal continue itu apa sih? Nanti saya jelasin sinyal continue itu apa. Kita buat dulu, kita ngoding dulu. Em, kita kasih judul dulu kali ya. Nah, kalau dalam MATLAB ini artinya persen ini itu dia buat komen. Kalau yang udah pernah pakai Arduino, kalau komen di Arduino itu kan dia ininya simbolnya gini nih. Ini nih. Nah, apa fungsi komen itu? Jadi kalau misalkan kita nulis barisan kode di dalam komen ini, dia nggak bakalan ngaruh ke output kode kita. Jadi ini kan input kodenya, bla 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 segala macam. Kalau kita tambahin komen, itu nggak bakal ngaruh. Itu sih yang saya tangkap dari kelas ya. Kita buat aja ini misal nyoba gitu. Nyoba, nyoba sinyal satu misalnya. Terus kita kasih nama gitu, nama kita gitu ya. Kelas kelas bersama Ananda. Anjay. Oke, jadi kita langsung masuk ke kodenya. Untuk kodenya itu nanti saya share di akhir lah di deskripsi ya. Kalau enggak kalian ngeliat aja nih saya ngoding sini. Jadi pertama-tama itu kita deklarasi dulu misal T sama dengan 0 0 kan, habis itu titik 2 0 lagi, habis itu titik 1 titik 2 50. Kalau kalian bingung saya tahu kodenya dari mana, ini saya udah belajar duluan nih guys ya. Lalu kita buat video. Saya nggak sepintar itu bisa tiba-tiba ujuk-ujuk apal kode gitu kan. Nah, ini kenapa kita kasih titik koma? Biasanya tuh di program-program itu di bahasa C ya terutama ya. Titik koma ini pokoknya setiap akhir program itu dikasih titik koma pokoknya. Nah, kita ganti ke baris kelima nih. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6 kelebihan nih. Kita ganti ke baris kode. Baris kode kelima itu kita kasih X sama dengan eksponen. XP ini kalau nggak salah eksponen.
dalam kurung min 0 titik 1, habis itu bintang bintang atau kali ya bacanya T. Ini kan berarti T-nya T yang di atas ya. Oh berarti ini X sama dengan EXP dalam kurung min 0,1 dikali T. Nah, T-nya itu T yang kita tulis di atas tadi itu. Habis itu, ini udah tutup kurung, kita kasih titik lagi. Titik lagi, habis itu kita kasih bintang, sin dalam kurung 2/3. Oke, udah titik koma. Nah, ini baris keempat dan baris kelima ini kita deklarasiin dulu kita ini mau ngapain gitu kan, kayak misal analoginya kita punya buah mangga nih, kita deklarasiin dulu kita mau buat jusnya itu jus mangga gitu. Apa sih nggak jelas, anjay. Lanjut. Em, kita lanjut ke baris ke-6 ya. Baris kode ke-6 itu aksis aksis dalam kurung. Nanti ini saya jelasin ya apa apa sih pengertian aksis itu. Aksis itu apa pokoknya kita tulis dulu nanti baru saya jelasin. Aksis dalam kurung, buka kurung lagi, kurung siku namanya 0 spasi 50 spasi -1, habis itu spasi 1, habis itu udah. Nah, Bang, ini kenapa yang di X ini nggak pakai spasi gitu? Nggak tahu sih saya juga. Nah, kalau yang di sini nggak pakai spasi. Jadi dalam MATLAB itu spasi itu dia kayak jarak gitu. Kan kalau di Arduino, Arduino IDE yang pernah ngoding situ kan, kalau kita mau ngasih jarak kan kita gini nih, pakai koma nih. Tapi kalau dalam MATLAB itu kita pakai spasi aja. Spasi. Lanjut kita ke baris. Oh iya, mau jelasin aksis itu apa ya? Lupa, sabar. Em, jelasin aksis. Jadi aksis itu dia itu digunain untuk mengatur apa ya? Lupa lagi lah. Itu pokoknya kayak buat sumbu apa kalau yang saya ingat mah. Buat sumbu sumbu grafik gitulah. Nah, nanti saya jelasin. Kita lanjut dulu aja lah ya. Sampai jadi dulu pokoknya. Aksis. Baris ketujuh itu kita tulis plot. Plot itu dalam kurung T, X. Nah, ini T-nya T yang ini, X yang ini. Jadi, kalau si plot ini, dia itu pokoknya ini, apa sih namanya, ngebuat plot grafiknya nanti. Plot grafik sinyalnya lah. Dari data-data numerik. Nah, ini nih, T0, titik titik 2 0,1 titik 2 50, terus eksponen. Benar nggak sih ini eksponen? Kayaknya benar sih. Eksponen min 0,1 kali T itu pokoknya ngupload loh, ngebuat grafik dari data numerik yang udah kita masukin, yang udah kita panggil, kita deklarasi tadi yang T sama X ini pokoknya dia inisialisasi lah gitu bahasanya. Nah, baru kita panggil di plot ini buat bikin grafik dari T sama X gitu. Jadi guys, ceritanya mah kalau yang saya tangkap dari praktikum kemarin ya gitu sih. Oke, lanjut. Habis itu kita buat, nah kalau yang ini opsional, ini grid. Kalian tahu nggak sih grid itu apa? Grid, kalian pernah pakai kamera nggak? Kamera itu tuh pokoknya di semua kamera ada lah. Jadi kalau di kamera-kamera itu kan ada kayak garis kotak-kotak gitulah. Nah, si grid ini dia ini nanti kayak ngasih
kotak-kotak di apa namanya, di grafiknya, nanti 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 kita kita lihat, nanti kita lanjut dulu, lanjut. Grid on ini opsional ya, boleh enggak, boleh boleh dipakai, boleh enggak gitu. Cuman kalau ada gridnya lebih enak gitu ngeliatnya. Habis itu kita ini kan, habis itu y label buka kurung, lu lu gua apa itu, oh enggak bener ya, buka kurung, titik dua x, kemudian kita buka kurung lagi, dalamnya t, kita tutup kurung. Oke, nah kita lanjut, kita lanjutkan. Nah yang di sini nih label, x labelnya itu gini, titik dua, habis itu t, buka kurung, second, atau detik ya, detik boleh, second boleh. Nah udah nih, udah jadi nih. Nah saya ini bakalan gue jelasin ini apa sih fungsi-fungsinya. Kita running dulu ya. Oh iya, save dulu, save, jangan lupa di save, save. Nah untuk nama ini juga penting guys ya, ini kan ada titik M, itu formatnya jangan kalian hapus. Namanya juga nggak boleh pakai spasi, soalnya kalau pakai spasi nanti dia ada error gitu. Kita kasih nama aja, misal apa ya, em, konten gitu, misal konten, titik N, MATLAB kodenya ini kita save. Oke udah, baru kita run section. Sabar sabar ya guys ya. Nah muncul kan, tapi kok kayak beda grafiknya, kayak bukan pas praktikum deh, apa iya apa enggak ya, lupa anjay. Cuman saya ingatku gitu sih. Bentar bentar, misal kita buka yang praktikum kemarin. Coba apakah grafiknya sama. Lu beda anjay, bedanya di mana ya? Come together over me, let it be your, let it be your, let it be. Ini ya, tik, anjay, kok beda gitu. T sama dengan X. Sorry guys. Ah, ini ada yang kurang ini. Ini harusnya 2/3. 2/3 itu bintang T. Nah, nah, baru. Sorry. Gak teliti, udah malam soalnya. Kita hapus saja. Ini kita run selection maksudnya. Nah, untuk misal ngasih warna ke grafiknya biar kalau kalian buta warna biru gitu. Misal kalian buta warna biru gitu kan, nggak bisa ngeliat warna biru gitu. Ini nih
bisa kita kasih bisa kita kasih warna nih di plotnya nih. Ingat di plot tadi tuh dia buat bikin grafiknya ini. Nih. Nah, ini nih dari si nilai T sama X ini. Pokoknya ada perhitungannya gitu lah. Jadi cara ngasih warnanya tuh kita koma dulu. Iya koma. Koma mana ya? Koma. Habis itu titik 2 R. Misal R. Red gitu kan. R for red. Kita run section. Nah, dia jadi merah. Bagi kalian yang buta warna biru, akhirnya kalian bisa melihat grafiknya berwarna merah. Hore. Misal kalau kalian buta warna merah gitu, nggak mungkin sih ada yang buta warna merah, cuman tau lah ya. Ya kita kasih warna merah aja biar biar keren. Nah kalau yang grid ini, semisal kita hapus gitu, kita hapus nih. Ini kan ada kotak-kotak nih ya. Jadi setiap 0,6, 0,4 nih ada kotak-kotak nih 10, 20. Nah kan ini gridnya udah kita hapus, coba kita run. Nah tuh gridnya hilang kan? Tapi kita susah kan bacanya kalau nggak ada grid. Jadi alangkah baiknya kalau kita kasih grid on, kita run. Nah, karena ada kotak-kotaknya. Jadinya enak tuh. Don. Don nggak guys? Berhasil nggak kode kalian? Coba-coba. Nih nih. Nih dicoba, di copy, di copy. Apa yang perlu dijelasin? Jadi, si T sama X ini, dia itu deklarasi atau inisialisasi untuk program program yang kita jalanin ini nih. Nah, untuk aksis si aksis ini Deni untuk ngatur sumbunya lah gitu sih. Pokoknya untuk ngatur sumbu pada plot grafik gitu loh. Nah, kalau si plot ini dia itu untuk membuat plot, ngebuat ininya lah nih, apa sih namanya, membuat plot grafiknya itu, plot grafik dari data numerik, dari data T sama X ini. Kalau grid ini kotak-kotak ini, kalau Y label dan X label itu dia indikasi indikasi dari si, gimana ya, indikasi label gitulah. Nih ini kan ada XT, ini ada T detik, ini maksudnya nih, dia kalau X itu kan yang lurus gini nih, yang eh, ini vertikal atau horizontal ya, vertikal seharusnya. Nah ini yang XT itu, nah Y label, ini Y label vertikal. Kalau yang X itu dia yang horizontal, yang gini tuh, yang gini. Oke, paham ya guys ya. Lanjut lanjut, nggak usah jeda-jeda lah, kita langsung ya langsung. Selanjutnya itu, ini udah di save ya, save, kalian save aja. Oke, selanjutnya ini kita close aja, ini kita hapus kodenya. Kita bakalan lanjut ke program berikutnya, yaitu yang apa sih tadi kita buat kontennya itu, sinyal sinyal discrete ya, tadi sinyal continue kan. Nah untuk yang sinyal discrete ini biarin aja ya, ini buat namain aja ini. Itu kita kita panggil deklarasinya n sama dengan min 2. Oke, kali ini jangan sampai ada yang salah ya, nanti bingung lagi kayak tadi. Titik 2 habis itu 7 titik koma, lanjut baris kodenya x, deklarasikan variabel x. Coba di variabel x itu kita isi, kita buka kurung siku, isi aja angka 0 spasi 0, habis itu 1, habis itu 2, kemudian 1 lagi, lalu 0, lalu minus 1, lalu 0, kemudian 0. Nah, kelasnya 2. Kita kasih titik koma.
biasain setiap variabel itu dikasih titik koma ya, karena em, dia tuh apanya ya, kayak ininya loh, apa sih yang bakalan kita coding gitu loh, kayak intinya gitu, core-nya. Oke, lanjut baris ke-6 ini. Nah, fungsi baru. Ada yang tahu? Yang tahu komen di bawah. Nanti yang benar jawabannya saya kasih nilai A nanti di kelas. Stem. Kita buka kurung, habis itu n, koma, x. Ini kita masukin yang n, x ini ya. Kemudian udah sih. Ini doang. Kan kita stemnya ini dari variabel n sama x ini. Kalau kalian mau ngasih warna boleh kita koma. Ini titik dua. Misal warna apa? Green, misal green, green, G. Kodenya G gitu ya. Oke, lanjut. So kebanyakan mainan guys, biar cepat selesai lah. Kita pakai grid ya, biar nggak pusing. Ini nggak banyak kok kodenya. Itu X label. X labelnya itu kita buka kurung. Gitu sih. Buka kurung. Kemudian ini N. Oke, yang Y labelnya kita buka kurung. Ini harusnya X sih. Harusnya sih X. Oh, harus ada ininya. Nah, ini nggak ngaruh sih. Ini nih cuman ini nanti ini doang sih. Nah, gini nih. Bagi yang nanya, Bang, ini 0, 0, 1, 2, 1, 0, min 1, 0, 0, 2. Ini dari mana, Bang? Itu ininya, apa namanya? Adalah dari sana pokoknya. Biar biar kita tuh bisa ngebuat sinyal diskrit gitulah. Coba kalian searching aja lah. Belajar sendiri lah, jangan apa-apa manja gitu. Nanya terus. Ada internet, ada chat GPT, coba di search itu. Nah, ini harusnya udah benar sih. Coba kita run section ya. Waduh, unrecognized function or variable y. Oh, ini nih. Ini tipe anjay. Nah, error in content line 9. Nah, ini harusnya udah bener nih. Tadi tipe anjir, guys. Ini biarin aja ya. Ini udah nggak ngaruh ini. Tadi itu tipe. Tadi itu saya malah nulis ini, bukannya L. Label harusnya. Ini, Bang, G nggak kelihatan, Bang. Bang, G jelek. Oke, saya ganti R. Misal R. Nah, berubah kan dia jadi warna merah. Misal apa ya? FF. F for fuck. F for F itu farvel. Belum. Dah, kita pakai warna red aja lah ya. Biar sama kayak tadi. Jadi kan kelihatannya kan kayak lebih gagah gitu. Kayak, wah, ini merah error nih, Bang. Enggak. Merah itu belum tentu error. Merah itu bisa jadi partai gitu kan. Oke. Dah, cukup bercanda ya. Kita balik lagi ke penjelasan ya. Jadi, sekarang itu ada N di sini. Bang, N itu apa? Kok beda sama yang tadi? Sama aja, guys. Ini kan cuma variabel. Kalau tadi itu T sama X, sekarang diganti N. Jadi variabel N itu nilainya min 2 dibagi 7. Kalau variabel X nilainya 0, 0, 1. Ini ingat ya, spasi di sini tuh dia sama aja kayak koma gitulah. Nah, kalau si stem ini dia tuh nggak jauh beda sama plot. Cuman bedanya kalau si stem ini dia ngebuat nampilin grafik grafik batang nih. Kalau tadi kan dia kayak gelombang gitu. Kalau si stem ini dia kayak lurus-lurus gini lah. Nih, lihat ya kalian grafiknya. Jadi perbedaan
antara si stem sama si plot itu, kalau si stem dia nampilin titik data sebagai batang tuh yang garis-garis tegak lurus tadi itulah. Kalau si plot itu dia ngehubungin dari titik ke titik. Nah, jadinya bentuknya gelombang tuh dia. Kan dari titik ini ke titik ini, terus dia dengan garis, jadi gelombang gitu. Nah, gitulah pokoknya. Nanti guys ya, kalau grid ya grid lah. Ini indikasinya. Nah, poinnya poinnya di sini itu apa? Ada yang tahu? Jadi, sinyal diskrit sama sinyal kontinu itu adalah dua jenis sinyal yang biasanya digunakan dalam pemrosesan sinyal dan teori sistem. Kalau saya baca dari internet sih gitu ya. Perbedaannya itu dia terletak di apa tadi ya? Domain waktu. Domain waktu eh, gimana bahasanya? Pokoknya domain waktu sinyal tersebut didefinisikan sih. Kan kalau sinyal kontinu itu berarti kan sinyal itu ada untuk setiap nilai kontinu dalam waktu tertentu gitu. Sedangkan kalau diskrit kan sinyalnya cuman ada pada titik-titik diskrit dalam rentan waktu tertentu. Kalau kalau yang kontinu beda dong. Dia kan kontinu. Kalau diskrit diskrit gitu. Nah, kalau kontinu itu em, kalau dalam matematika dia itu direpresentasikan sama fungsi matematika yang didefinisikan itu untuk nilai waktu dalam interval yang berkelanjutan gitu guys. Nah, kalau yang diskrit itu sekumpulan nilai yang diambil pada titik-titik waktu diskrit. Itulah pokoknya. Eh, lagi ya? Perbedaan ya? Perbedaan utama. Perbedaan utama ya tadi domain waktunya. Kalau kontinu ya kontinu, kalau sinyal diskrit ya domainnya diskrit. Kalau nilai sinyal kontinu itu punya nilai kontinu dalam waktu interval tertentu, sedangkan kalau yang diskrit itu hanya memiliki nilai pada titik-titik si diskrit tadi dalam interval waktu tertentu juga. Nah, untuk representasi sinyal apa tadi yang pertama lupa. Sinyal kontinu. Sinyal kontinu itu dia diiniin sama fungsi matematika kan. Kalau yang diskrit itu sama sekumpulan nilai diskrit. Nah, itulah pokoknya. Nah, dalam pemrosesan sinyal, sinyal kontinu sering diubah menjadi sinyal diskrit melalui sampling. Sedangkan sinyal diskrit dapat di rekonstruksi. Rekonstruksi itu kayak apa ya? Kayak dibuat ulang gitu lah. Menjadi sinyal kontinu melalui interpolasi. Kalau kalian nggak tahu interpolasi itu apa ya? Sama sih saya juga. Interpolasi itu apa ya? Interpolasi itu proses memikirkan nilai-nilai di antara titik-titik data yang diketahui gitu. Dalam konteks pemrosesan sinyal dan matematika, interpolasi itu digunain untuk ngebangun fungsi atau kurva yang lewatin serangkaian titik-titik yang diberikan. Nah, kayak tadi tuh kan kita apa namanya di sini nih. Nih, titik-titik ini nih kan dilewatin. Aduh, nggak buat dua ya. Oke, yang ini aja deh. Lupa nih. Nah, ini nih. Ini kan mulainya dari titik nol, terus tiba-tiba dia naik.
ke titik 8 gitu. Di jalan nih. Terus dia turun ke titik min 0,5 lah ini. Terus dia kemudian naik lagi ke titik 3, turun di pokoknya gelombang. Nah, awalnya itu dia ngegelombang dulu, baru nanti lama-lama itu dia bakalan lurus, bakalan stabil gitu. Sedangkan kalau ini yang batang ini, dia kan bentukannya nggak gelombang nih, jadi kayak di apa, dinilai nol. Di sini pokoknya dia mulai naik itu, nah di sini nih dia satu nih, ini nol. Kemudian pas di satu dia naik ke dua, terus di waktu di n nya 2 ini dia turun lagi ke satu, waktu di n nya 3 ini dia turun lagi ke nol, turun terus gitu. Waktu di n keempat dia minus nih, minus satu nih, satu kemudian nol baru naik lagi gitu. Itu guys pokoknya guys. Jadi sekian kelas dari saya. Selamat malam. Makasih yang udah ikutin kelas saya. Walaupun nggak jelas, semoga ilmunya bermanfaat. Kayaknya nggak ada ilmunya deh. Kebanyakan bercanda sih dari tadi. Gitulah pokoknya. Makasih ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas saya tutup. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe guys ya. Alhamdulillah.